kamu harus punya nilai dalam diri kamu. Jadi misal ada orang yang ngajakin kamu melakukan hal yang sebenarnya gak sesuai sama nilai-nilai dalam diri kamu bisa nolak itu loh Kak, bisa tegas. Karena kalau cuma mengiyakan ya udah, apa yang ada sebenarnya gak sesuai sama kamu jadi ngikutin orang lain kayak gitu. Kalian harus tahu bahwa gak selamanya saat kalian berkata tidak, kalian adalah orang yang jahat. Dan saat kalian berkata iya, kalian bukan berarti adalah orang yang baik. Kayak gitu. Halo semuanya, welcome to Joy Teman Sharing. Kembali lagi bersama aku Ria. Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santuy bersama salah satu teman sharing kita hari ini. Nah, topik yang akan kita obrolin adalah tentang yes man. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih yes man itu, jadi yes man adalah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang gimana ya, dia tuh kayak cenderung lebih ke nggak enakan buat bilang tidak ke orang lain. Jadi ya dia iyain terus gitu loh. Jadi hari ini kita akan obrolin topik tersebut dengan salah satu teman sharing kita hari ini, dan dia adalah Nona Manis yang kita datangkan jauh-jauh dari Pulau Timur Indonesia. Oke, yuk langsung aja kita sambut Ella. Hai Ella. Halo Kak. Kita tes dulu dong. Gimana kamu kabarnya hari ini? Aku puji Tuhan Kak, baik. Baik, puji Kakak Tuhan. gimana kabarnya? Aku puji Tuhan sehat lahir batin. Tepuk tangan dulu dong. Pasti. Oke. Ella, sebelum kita ngobrol lebih jauh, ada baiknya buat Ella perkenalan dulu, karena teman-teman yang nonton mungkin belum mengenal Ella gitu. Jadi katanya tak kenal maka tak sayang, biar teman-teman di rumah semakin sayang gitu sama Ella. Jadi ya silakan. Hai guys, perkenalkan nama aku Sela Gracia Kakisina, tapi kalian boleh panggil aku Sela. Aku kuliah di UPN, jurusanku Teknik Lingkungan, dan asalku dari Maluku. Oke, thank you Ella. Nah, hari ini kita tuh mau ngobrol-ngobrol soal kemarin kan aku udah ngechat Ella dong. Pasti Ella tahu topik kita hari ini apa? Belum Kak. Belum. Aduh. Canda. Tetot. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal yes man. Yes man, kamu sendiri tahu nggak apa itu yes man? Tahu Kak, tahu dong. Apa tuh? Jadi yes man itu adalah orang, sebutan buat orang yang sulit banget untuk mengatakan tidak kepada orang lain, baik itu dari kayak permintaan atau ajakan gitulah. Jadi dia lebih mementingkan kebahagiaan orang daripada dirinya sendiri. Wow, mementingkan kebahagiaan orang ya, mulia sekali. Tapi menurut kamu ada dampak negatifnya gak sih dari orang-orang yang memiliki sindrom yes man tersebut? Banyak banget Kak, banyak banget. Ya salah satunya mungkin Ella bisa sebutin apa? Dampak negatifnya ya Kak. Jadi dampak negatifnya itu kita jadi lebih mementingkan kebahagiaan orang lain daripada prioritas-prioritas kita Kak. Itu salah satunya. Terus suka overthinking kayak gitu. Jadi kayak misal mau nolak susah, jadinya kayak mikir gitu loh, mikir aku mau kasih alasannya apa kayak gitu. Gitu kayak susah gitu buat kasih alasan buat orang lain, terlalu banyak berpikir. Oh gitu dampak ya. Negatifnya. Oke, nah menurut Ella sendiri, dari pribadi Ella, pernah nggak sih Ella mengalami sindrom yes man itu? Kalau aku awalnya tuh aku nggak sadar Kak kalau aku sebenarnya bisa disebut yes man. Tapi karena ditegur oleh orang-orang terdekatku, aku jadi kayak lihat lagi diriku, oh mungkin selama ini aku nggak sadar kayak gitu. Dan aku pikir tuh hal biasa aja Kak, kayak nolong orang, kayak susah untuk nolak itu biasa aja. Tapi karena ditegur kayak gitu, jadinya aku kayak oh ternyata aku bisa disebut sebagai yes man. Karena Ella selalu bilang iya dan nggak enak gitu ya, bilang enggak. Susah banget buat. Punya pengalaman yang nggak enak kah ketika Ella mengatakan tidak ketika orang lain mungkin minta tolong atau apa gitu ke Ella, pernah nggak? Sering banget Kak. Jadi kayak misal aku sebenarnya lagi capek banget gitu kan.
kayak misal lagi capek banget tapi temanku minta tolong temenin aku kesini dong, tapi aku kayak ya udahlah urusan aku nggak apa-apa, nolongin dia aja. Jadi susah gitu loh Kak, meskipun sebenarnya aku capek kayak gitu, lagi capek. Jadi aku mengiyakan aja. Terus kamu pernah bilang enggak? Pernah Kak, itu kalau emang aku lagi melakukan satu hal kayak misal lagi pelayanan terus temanku ngajak buat jalan-jalan, aku pasti bakal nolak kok kalau ada alasan yang benar-benar tepat gitu, alasan yang jelas. Respon mereka gimana tuh? Apakah pernah sampai yang kecewa terus menjauh dari kamu atau gimana tuh? Kalau menjauh sih enggak sih Kak, tapi kebanyakan kayak kecewa aja, kayak ya padahal pengen kesini nih tapi karena aku nolak kayak gitu, jadinya kayak apa ya, dampaknya ke aku sendiri sih Kak. Aku berpikir kalau mereka bakal beranggapan ke aku alasan atau apa kayak gitu. Nah Ella, kira-kira nih kalau misalnya teman kamu kecewa dengan kamu kayak gitu, kamu berpikir seperti apa gitu loh? Apakah kamu takut tertolak atau gimana tuh? Makanya mungkin kamu cenderung yang selalu bilang iya ke mereka kayak gitu. Kalau aku sendiri sih Kak, itu karena ini sih, aku pernah trauma kayak gitu Kak. Ada latar belakang kenapa aku lebih mengiyakan, karena aku trauma, aku pernah berada di lingkungan dimana saat aku berbuat kesalahan, terus orang tuh langsung kayak menjauh, terus memandang sebelah mata lah. Jadi aku berusaha untuk apa ya, menyenangkan orang lain gitu loh Kak. Berusaha menyenangkan orang lain agar aku bisa di-treat lebih baik kayak gitu. Jadinya aku berusaha untuk selalu mengiyakan kayak gitu Kak. Kamu sadar gak sih kalau misalnya kita tuh gak bisa nyenengin semua orang gitu? Sadar Kak, sadar. Jadi langkah apa yang kamu lakukan ketika kamu mulai menyadari bahwa sindrom yes man ini sangat berdampak negatif buat kamu sendiri, apalagi kamu punya latar belakang gitu kan, punya trauma ketika kamu menolak seseorang. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Jadi langkah-langkah yang akan aku buat yaitu aku berhenti untuk menjawab permintaan orang dengan spontan gitu loh Kak. Kan kadang kalau diajak kayak gitu bisa langsung jawab gitu kan, tapi aku bakal berusaha buat bilang ke mereka kalau kasih aku waktu dong buat berpikir kayak gitu, biar keputusan yang aku buat itu enggak bikin aku sendiri kesal gitu atau menyesal untuk ikut kayak gitu. Jadi keputusan itu benar-benar udah aku pikirkan matang-matang kayak gitu Kak. Wih, mantep banget ya. Masih terus sih, Kak. Masih susah sebenarnya. Masih kayak susah gitu. ya. Iya. Nah, tantangan terbesar kamu ketika kamu memulai gitu buat mencoba untuk tidak selalu berkata iya kepada orang. Tantangannya, ya kayak itu Kak. Aku takut orang kecewa kayak gitu. Jadi aku ya berusaha untuk selalu mengiyakan sih. Selalu mengiyakan gitu. Iya Kak. Kalau emang lagi nggak sibuk kayak gitu, meskipun itu sebenarnya nggak sesuai, aku lagi nggak pengen kayak gitu, atau badanku lagi nggak sehat, jadinya aku kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting orang lain aja kayak gitu. Tapi kan kasihan juga. Apa ya? Aku melihat kayak kasihan dengan diri sendiri gitu loh, ketika kita berusaha menyenangkan orang lain, terus padahal diri kita merasa nggak sepenuhnya gitu buat berkata iya gitu kan. Dan apa ya? Jadi menurut aku seperti apa ya? Kayak batu sandungan juga buat diri sendiri kayak gitu. Jadi mungkin Ella juga jangan selalu berpikir bahwa Ella harus menyenangkan semua orang kayak gitu. Kalau tanggapan kamu tentang pernyataan yang aku bilang barusan itu seperti apa? Kalau menurut aku apa yang dikatain kakak itu benar, dan aku juga ngerasain selama ini gitu loh Kak. Karena aku kayak berusaha untuk membahagiakan orang lain kayak gitu kan, dan apa ya, yang aku dapatkan, aku selalu punya ekspektasi lebih ke orang itu loh Kak. Kalau orang itu nggak bisa ada buat aku atau nggak bisa nolong aku kecewa kayak gitu. Padahal harusnya kan kalau emang kita nolong orang, kita nggak boleh kita nggak boleh berharap dapat hal itu kembali kayak gitu. Jadi ya dampak dari Yasmin itu ya buat mental aku juga kayak gitu Kak. Hal yang paling berkesan gitu ketika kamu
mengatakan iya ataupun tidak kepada seseorang dan kamu ngerasain banget dampaknya sama diri kamu sendiri, ada nggak? Entah berkesan baik, positif, positif atau negatif. ataupun negatif. Oh, aku bagi dua aja ya Kak. Oke. Jadi untuk dari negatifnya dulu deh. Iya. Dampak negatifnya yaitu aku nggak punya waktu untuk membahagiakan diriku sendiri. Jadi kayak misal aku udah nge-planning hari ini mau ngerjain ini, tapi karena ada teman-teman yang kayak ngajak ke sini ke situ atau minta tolong yang benar-benar kayak menurut aku harus tolong kayak gitu, aku bakal mengesampingkan prioritasku itu Kak. Itu dampak negatifnya. Terus jadi capek juga karena memberikan waktu buat orang lain, jadinya kayak misal aku benar-benar lagi capek, aku ngorbanin itu. Jadi aku tolongin orang tapi diriku sendiri aku nggak menolong diriku sendiri kayak gitu. Itu dari negatifnya Kak. Kalau positifnya ada ya? Kalau positifnya sebenarnya aku nggak tahu ini positif nggak sih, tapi menurutku aku lebih punya banyak teman kayak gitu. Karena kalau kita itu disebut apa ya, people pleaser. Orang yang kayak berusaha menyenangkan orang lain. Jadinya kalau aku beranggapan seperti itu, kayak orang lain bakal seneng gitu loh Kak. Kayaknya ini jadi kamu juga berharap biar orang lain menyukai kamu gitu. Padahal kamu sendiri gimana tuh? Menurut kamu menolong orang lain itu salah atau enggak? Nggak salah Kak, tapi aku harus lihat sih waktu dan tempatnya tuh pas nggak, waktunya tepat nggak kayak gitu. Iya benar banget sih, benar banget. Kalau dari aku pribadi menolong orang lain itu nggak ada salahnya ya. Cuman kita juga harus tahu mana yang menjadi prioritas, karena kita juga harus melihat gitu loh, prioritas kita pribadi seperti apa. Karena kalau misalnya terlalu sering berkata iya, terus kita mengenyampingkan prioritas kita, atau misalnya saat ini kayak studi kita, kuliah kita, itu akan keteteran dan ngerugiin diri kita sendiri kayak gitu. Kalau menurut Ella sendiri gimana tuh? Kalau menurut aku sama juga sih kayak yang kakak bilang itu kan. Jadi kayak apa ya, kita jadi orang yang nggak tegas gitu loh Kak. Kita punya prioritas atau punya nilai dalam diri kita, tapi karena kita susah untuk menolak atau kita mengiyakan, jadinya kita nggak tegas sama diri kita sendiri. Kita nggak tahu apa sih yang diri kita tuh mau, jadi kita lebih memilih untuk mengiyakan orang lain daripada diri kita sendiri kayak gitu. Menurut Ella cara mengatasi ketika seseorang mulai mengalami sindrom yes man itu gimana tuh? Cara mengatasinya dari pengalaman Ella sendiri ya? Caraku ya itu Kak, aku harus jangan memberi jawaban yang seperti tadi aku bilang ke kakak, aku gak boleh memberi jawaban tuh pas hari itu juga. Misal diajakin, aku bilang kasih waktu dulu buat aku berpikir kayak gitu. Harusnya seperti itu biar aku gak nyesal juga dengan keputusanku. Terus yang kedua, kamu harus punya nilai dalam diri kamu. Jadi misal ada orang yang ngajakin kamu melakukan hal yang sebenarnya gak sesuai sama nilai-nilai dalam diri kamu bisa nolak itu loh Kak, bisa tegas. Karena kalau cuma mengiyakan ya udah, apa yang ada sebenarnya gak sesuai sama kamu jadi ngikutin orang lain kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya aku pengen tahu, kan tadi Ella sempat bilang takut orang lain kecewa gitu kan dengan jawaban Ella. Nah, menurut kamu ketika kamu menjawab tidak dengan orang itu, adakah cara yang halus untuk menolak gitu ketika orang lain minta tolong kepada Ella? Oke Kak, aku jawab. Jadi menurutku cara yang paling tepat biar orang gak tersinggung kayak gitu yaitu kita tetap kayak misal diajakin buat ke satu tempat kafe atau tempat wisata kayak gitu, kita boleh bilang wah asik nih kayak gitu, wah sepertinya menarik, tapi maaf ya aku belum bisa, dengan aku bisa memberikan alasan yang menurut aku benar-benar jujur kayak gitu biar orang lain bisa menerima kayak gitu. Iya bener sih, kejujuran itu salah satu kunci untuk mengatasi sebuah permasalahan. Karena ini kan juga menurutku kalau misalnya kita enggak bijaksana dalam menjawab perminta tolongan seseorang kayak gitu, itu bisa merugikan diri kita sendiri. Jadi kita juga perlu jujur gitu dengan kondisi saat ini. Mungkin misalnya diajak keluar gitu kan, jalan-jalan atau apa, misalnya kondisi keuangan lagi
menipis gitu kan. Ada baiknya kita omongin, aku pengen tapi enggak dulu untuk saat ini kayak gitu ya. Ya kuncinya kejujuran ya, kejujuran Kak, dan mungkin menolaknya secara halus juga gitu biar orang lain enggak tersinggung atau sakit hati ya. Sebenarnya susah-susah gampang ya enggak sih? Banget, dilema banget aku. Secara teori gampang gitu kan karena bisa ngomong doang kayak gitu, tapi actionnya ya mungkin Ella bisa sharingin sedikit gimana perjuangan Ella untuk bisa keluar dari sindrom yes man itu. Oke. Ini sih Kak, kalau dari aku ya, dari berdasarkan pengalamanku, karena aku yang tadi aku bilang latar belakang karena trauma gitu kan Kak. Jadi aku kayak pengen penerimaan dari orang lain dan berusaha buat membahagiakan orang lain. Terus pas aku benar-benar udah kayak capek kayak gitu kan, aku kayak sebenarnya sadar juga sih ini kayaknya nggak baik nih buat aku. Tapi karena aku takut orang lain kecewa atau aku takut nggak ada yang mau temenan sama aku kayak berusaha untuk selalu menjaga hubungan itu Kak. Meskipun itu sebenarnya negatif ke aku juga, tapi karena aku berusaha terus. Ini sih aku dikasih saran sama teman-temanku, kayak kamu jujur aja gitu loh ke mereka, ke beberapa orang yang mungkin ngajakin aku tapi aku selalu mengiyakan kayak gitu. Teman-temanku bilang gitu, kamu jujur aja, terus kamu jangan menjadi orang yang apa ya, nggak tegas. Kamu harus punya tegas dalam diri kamu kayak gitu biar apa ya, pas orang ngajak itu nggak sesuai sama pemikiran atau sama hati kamu nggak mengikuti aja, tapi kamu bisa tegas gitu loh ngomong ke orang kalau kamu nggak bisa karena ini atau kamu nggak suka kayak gitu. Kalau dari aku kayak gitu aja sih Kak. Gitu. Aku sempat mikir sih dari apa yang Ella sampaikan kayak gitu. Ella takut teman-teman ngejauh kayak gitu kan. Kamu sadar nggak sih teman-teman yang mengasihi kamu dengan tulus pastinya akan menerima kamu apa adanya kayak gitu. Nggak yang harus kamu selalu menuruti pikiran mereka, karena mungkin dari 10 teman-teman kamu itu ada ya minimal satu lah orang yang benar-benar tulus sama kamu, dan kamu jangan terlalu fokus gitu loh untuk terus membuat orang lain bahagia ataupun kamu. Soalnya aku melihat kayak kasihan juga gitu loh kalau misalnya diri sendiri yang nggak bahagia demi membahagiakan orang lain. Sebenarnya nggak salah sih, cuman ya tahu batasannya juga gitu. Oke, Ella, ada lagi yang Ella pengen sampaikan? Ini sih buat teman-teman juga yang masih bergumul untuk berhenti menjadi yes man. Kalian harus tahu bahwa gak selamanya saat kalian berkata tidak, kalian adalah orang yang jahat. Dan saat kalian berkata iya, kalian bukan berarti adalah orang yang baik. Kayak gitu. Karena kenapa tuh? Karena nanti kayak misalnya nyesal kayak gitu kan. Sebenarnya gak suka tapi mengiyakan. Bersungut-sungut. Bersungut-sungut di ujung-ujungnya kayak gitu. Gitu. Oke, terima kasih ya Ella buat waktunya ngobrol-ngobrol, udah sharing-sharing juga dari pengalaman Ella, bagaimana Ella berjuang juga ya untuk keluar dari sindrom yes man itu. Dan ya memang pada kenyataannya keluar dari sesuatu yang sering kali kita lakukan itu emang butuh perjuangan kayak gitu. Jadi tetap berjuang juga, karena menolong orang lain gak salah gitu, tapi harus tahu batasan-batasannya, tahu prioritasnya juga, seperti itu ya. Dan ya benar seperti yang Ella bilang, ketika kita menjawab tidak kepada orang lain itu belum tentu kita jahat kayak gitu. Dan ketika bilang iya juga belum tentu kita baik. Karena di dalam hati ini ya emang orang tersebut nggak tahu tuh, tapi yang di atas tahu gitu bagaimana hati kita kayak gitu, membantu tapi nggak tulus, nggak ikhlas, jadinya bersungut-sungut dan jadi batu sandungan buat diri sendiri. Iya benar banget Kak. Ya hari ini juga kita diingatkan gitu, sama-sama berjuang dan berproses untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Dan mungkin juga ada baiknya ketika orang menyampaikan sesuatu kepada kita kayak gitu, kita juga meresponnya dengan baik dan gak langsung nge-cut gitu ya. Jadi tergantung juga respon kita terhadap
orang tersebut. Dan dari topik obrolan kita hari ini aku melihat sesuatu yang luar biasa gitu dari Ella, karena Ella menyadari bagaimana Ella bisa keluar dari sindrom tersebut. Aku bingung istilahnya gimana tuh, sindrom yes man. Sindrom tersebut. Dan Ella juga berjuang gitu, karena memang tidak mudah. Dan yang penting Ella udah menyadari sindrom tersebut, dan Ella juga berusaha buat keluar. Itu sih yang luar biasa aku lihat, karena tidak banyak orang yang misalnya kayak Ella kok kamu gini-gini dan bisa menerima itu. Tapi Ella bisa melihat itu dalam diri Ella, dan Ella juga berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Ella. Semangat terus ya, semangat terus. Semoga saya, Ella, dan teman-teman semua yang ada di sini dan yang lagi nonton terus berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Dan ketika teman-teman mungkin udah mulai ngerasa memiliki sindrom yes man itu, mungkin ada baiknya introspeksi diri dulu kayak gitu, dan mungkin bisa minta saran juga dari teman-teman, karena kadang kita nggak nggak sadar gitu, tapi orang lain sadar. Jadi seperti itu ya teman-teman, semangat terus untuk berjuang jadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga dari obrolan kita hari ini ada sesuatu yang bermanfaat yang teman-teman bisa dapatkan. Sekian video podcast kita hari ini. Mungkin sebelum ditutup, Ella ada pesan dan kesan mungkin yang ingin disampaikan kepada teman-teman di rumah lagi? Kayaknya udah deh Kak, yang udah tadi. Udah. Oke Udah deh. mencakup semua itu Kak. Udah mencakup semua. Oke deh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, and subscribe jika teman-teman suka dengan video ini. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.